and subscribe ya guys. Asyik. Shalom anak kelas 2. Ibu Tiba sangat senang menyapa kalian semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar anak-anak? Bagaimana? Puji Tuhan sehat karena berkat pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik ya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Anak-anak, Bu Tiwa akan mengulang pembelajaran di minggu-minggu lalu tentang disiplin di lingkungan kita. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, sikap doa yang baik terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena selalu sayang dan ada untuk kami. Kami percaya Tuhan, kami bisa sehat, semangat, bisa makan, minum, menikmati alam dan bersama keluarga, semuanya karena Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni, maafkanlah setiap dosa dan salah kami. Inilah doa dan permohonan kami siap belajar hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Di hari yang ke-6, setelah semua keperluan manusia terpenuhi, diciptakan oleh Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6, lalu di hari ke-6 itu Tuhan ciptakan manusia. Masih ingat? Manusia pertama laki-laki yang diciptakan Tuhan bernama Adam. Adam diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Ya. Dan perempuan pertama bernama Hawa. Hawa Tuhan ciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam dan Hawa manusia pertama yang diciptakan Tuhan dengan sangat baik, sempurna, tanpa berdosa. Nah, anak-anak, Hawa adalah penolong yang sepadan, yang cocok, yang tepat bagi Adam. Ya. Dan anak-anak, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk mengusahakan dan merawat ciptaan Tuhan yang ada di situ. Hewan, tumbuhan, ada air dan sebagainya. Anak-anak, makanya kita harus berusaha untuk menjaga alam kita dengan baik. Nah, saya akan mengajak kalian menonton video waktu Tuhan menciptakan manusia pertama di Taman Eden. Ini dia. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, kita sudah melihat bersama-sama ya, anak-anak, kita harus menjaga alam sekitar kita dengan baik. Berikut adalah contoh-contoh bagaimana merawat alam dengan baik. Lihat ya. Nah, kebersihan hewan dan tumbuhan di lingkungan kita sangat penting untuk diperhatikan. Jadi, kita tidak hanya memperhatikan kebersihan rumah, kebersihan sekolah, kebersihan tempat bermain, kebersihan jalan raya, kebersihan pasar, atau tempat umum yang lain, tapi kebersihan hewan dan juga tumbuhan pun sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa ya? Karena hewan dan tumbuhan yang sehat akan membuat lingkungan kita juga sehat. Apa maksudnya? Nah, maksudnya bahwa dari tumbuhan kita akan mendapatkan udara yang segar dan bersih. Itulah sebabnya kita perlu memelihara tumbuhan atau tanaman yang tumbuh di sekitar lingkungan kita, supaya kita tetap dapat mendapatkan udara yang segar dan bersih. Nah, lalu mengapa kita perlu juga memelihara hewan? Ya, karena suara dari hewan-hewan di sekitar kita dapat membuat kita merasakan suasana yang tenang, asri, dan juga alami. Misalnya, di pagi hari kalian merasa senang ketika kalian mendengar kicauan burung-burung, atau mungkin ada yang dibangunkan dengan ayam yang berkokok misalnya. Nah, hewan apa saja yang bisa kita pelihara? Jadi tidak semua hewan bisa kita pelihara ya. Yang bisa kita pelihara misalnya ikan, ayam, burung, kucing, kelinci, kura-kura, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang tidak berbahaya yang bisa kita pelihara. Nah, pasti kalian semua punya hewan-hewan seperti ini kan di rumah? Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Salah satu jenis tumbuhan yang paling banyak dipelihara adalah bunga. Ya, kalian semua pasti punya bunga di rumah kalian. Mengapa banyak yang memelihara bunga? Karena bunga itu bisa menciptakan keindahan di sekitar halaman kita.
Oke, nah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk merawat hewan? Yang pertama yaitu memberi makan dan minum secara teratur, ya, memberi vaksin hewan secara rutin, membersihkan kandang hewan, dan juga memandikan hewan secara teratur. Nah, inilah contoh cara yang dapat kalian lakukan untuk merawat hewan yang kalian pelihara di rumah. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Nah, untuk merawat tumbuhan, kalian bisa memberi pupuk, menyiram tanaman secara teratur, mencabut rumput liar di sekitar tanaman, dan juga memotong daun-daun yang sudah kering agar tidak mengganggu daun-daun yang lain. Kita harus menjaga tumbuhan, hewan dengan baik supaya tidak punah. Punah itu artinya tidak habis, tidak hilang. Nah, anak-anak yang terkasih, ada yang namanya cagar alam. Ini adalah tempat tumbuhan atau pepohonan yang dipelihara oleh pemerintah, tidak boleh dirusak atau diambil dengan sembarangan. Kalau hewan yang dipelihara dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh ditangkap sembarangan, tidak boleh dimakan sembarangan, yaitu namanya Suaka Marga Satwa. Nah, kalau tumbuhan atau pepohonan yang dipelihara dilindungi disebut cagar alam. Sedangkan hewan yang dipelihara dilindungi, ya, namanya adalah disebut Suaka Marga Satwa. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu pada hari ini. Ingat, kita ini dikasih Tuhan kepercayaan tugas untuk memelihara alam dengan baik. Jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang menghormati orang tua di rumah ya, yang sopan. Boleh main HP, tapi seperlunya. Ingat waktunya, kapan tidur, kapan makan, kapan untuk bermain, kapan harus ngobrol dengan orang tua, membantu orang tua. Dan jangan lupa berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. I love you. Shalom.